Ya, shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini bisa bertemu kembali di dalam seri-seri khotbah dari firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Saudara-saudara, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan mereka dengan memberikan mereka tanggung jawab moral. Artinya bahwa ketika manusia diciptakan, manusia diberikan kebebasan tertentu, saudara-saudara, dan juga mereka harus mempertanggungjawabkan apapun yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sadar bahwa kita adalah seorang manusia, kita perlu betul-betul menghargai anugerah Tuhan yang besar ini, saudara-saudara. Kita perlu belajar memilih dalam kehidupan ini, sehingga pada saat yang sama kita juga perlu betul-betul mengetahui apakah yang baik, apakah yang benar, apakah yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa memilih dengan tepat, memilih dengan benar, saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan ini rupanya ada orang-orang yang tidak betul-betul mengindahkan anugerah Tuhan yang besar ini. Akibatnya adalah mereka tidak mau memilih apa yang seharusnya mereka pilih. Mereka menantikan Tuhan dengan cara yang salah, saudara-saudara. Yakni mereka menunggu supaya Tuhan memilihkan segala sesuatu dalam hidup mereka, dan barulah mereka ikut apa yang Tuhan pilihkan. Padahal sesungguhnya dalam banyak hal Tuhan sudah memberikan prinsip-prinsipnya, dan yang penting sekarang adalah bagaimana manusia bertindak, mengambil tanggung jawabnya, memilih apa yang harus mereka pilih, sehingga hidup mereka, saudara-saudara, betul-betul aktif, dinamis, dan melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui mereka dan di dalam mereka, saudara-saudara. Karena jikalau tidak demikian, kita akan menjadi orang yang pasif, menunggu apa yang seharusnya sudah kita kerjakan, saudara-saudara. Sehingga jikalau kita renung-renungkan, sebenarnya bukan kita menunggu Tuhan. Seringkali Tuhan yang sebenarnya sedang menunggu kita untuk bekerja, berkarya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan umat Tuhan dalam Alkitab, saudara-saudara, khususnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kita melihat kisah yang menarik, saudara-saudara. Nah, ketika manusia telah diberikan pilihan pada waktu itu, ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa, rupanya mereka memilih pilihan yang salah. Ketika Tuhan menyodorkan kehidupan dan kebinasaan, mereka lebih memilih kebinasaan, saudara-saudara. Sehingga semua umat manusia kita saat ini sudah jatuh ke dalam dosa, menjadi ciptaan yang tidak lagi sempurna. Kita bisa sakit, kita bisa lemah, bahkan kita berada dalam bayang-bayang maut dan kematian. Tapi kita bersyukur Tuhan itu penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan kita dalam Kristus Yesus mencari manusia kembali, mendapatkan mereka, dan dari sana mereka diwahyukan akhirnya tentang penebusan, saudara-saudara, keselamatan melalui korban pengganti. Nah, itu sebabnya sejak Tuhan mencari Adam dan Hawa, dari sana pewahyuan tentang korban pengganti, tentang penebusan terus berlanjut, saudara-saudara. Kisah demi kisah adalah kisah penebusan dalam Alkitab. Dan salah satu kisah penebusan itu yang paling menarik adalah kisah penebusan bangsa Israel. Ketika umat Tuhan Perjanjian Lama, saudara-saudara, ditebus oleh Tuhan, diselamatkan dari perbudakan di Mesir dan dibawa keluar kepada negeri perjanjian. Itu salah satu kisah yang paling menarik sekali. Paling menarik sekali, saudara-saudara. Dan seperti yang kita ketahui dalam perjalanan itu, kita melihat bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka di Gunung Sinai. Saudara-saudara, mungkin sering ya kita beranggapan bahwa perjanjian lama dimulai dari kitab Kejadian. Tapi jikalau saudara-saudara teliti melihat Alkitab, sesungguhnya perjanjian lama dimulai di Gunung Sinai, saudara-saudara. Ketika umat Tuhan mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai, pada waktu itulah perjanjian lama dimateraikan, saudara-saudara, dengan darah korban persembahan pada waktu itu. Sejak waktu itulah bangsa Israel berada di bawah hukum Taurat, saudara-saudara,
dengan segala ketentuan dan perintah-perintahnya sebagai sebuah piagam dalam perjanjian lama. Dan Tuhan pada waktu itu pun juga menyodorkan pilihan kepada mereka. Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Ya. Ketika ada berkat dan kutuk, ketika ada kehidupan dan kematian, Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat, saudara-saudara. Bagaimana cara memilihnya? Dengan mengikuti perintah Tuhan pada waktu itu. Karena demikianlah ketentuannya, saudara-saudara. Untuk menikmati berkat dalam perjanjian lama, umat harus memelihara perintah-perintah Tuhan. Ya. Namun demikian kita semua tahu, dalam sejarah umat Israel, saudara-saudara, rupanya sejak mereka tiba di tanah perjanjian, lebih sering mereka memilih kebinasaan daripada kehidupan. Lebih sering mereka memilih kutuk daripada berkat, saudara-saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Ketika perintah-perintah Tuhan mereka tinggalkan, yakni mereka memulai menyembah apa yang bukan Tuhan, menyembah ilah-ilah palsu, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Mereka meluncur kepada jalan kehancuran. Hati mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka mulai saling menciderai seorang dengan yang lain. Kasih tidak lagi mewarnai kehidupan mereka. Mereka kekurangan kuasa, mereka kekurangan hikmat dalam hidup ini, sehingga mereka menuju kepada kehancuran. Namun demikian Tuhan itu baik. Diutusnya nabi-nabi berbicara dengan mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang benar pada waktu itu. Kembali kepada perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup mereka kiranya dapat dipulihkan kembali. Dan hari ini kita bersyukur di perjanjian baru, saudara-saudara, tahukah kita bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian lama, baik hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, kini telah mewujud dalam satu pribadi. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah, saudara-saudara, yang digambarkan dalam hukum perjanjian lama. Seperti yang kita ketahui, hukum perjanjian lama, saudara-saudara, terdiri dari 3 bagian. Ada hukum moral, ada hukum upacara, dan juga ada hukum berbangsa dan juga bernegara. Dan Kristus sesungguhnya digambarkan oleh seluruh ketentuan dalam hukum itu. Dalam hukum moral, saudara-saudara, 10 perintah Allah, Yesus Kristus tercermin di sana. Karena dialah satu-satunya pribadi yang sempurna, yang sanggup mengerjakan seluruh tuntutan hukum Allah itu, hukum moral itu dengan sempurna. Kristus ditunggu dan dimanifestasikan, saudara-saudara, di dalam kemuliaan hukum Taurat pada waktu itu. Dan pribadi itu telah datang. Kita semua, ketika kita percaya kepada Kristus, diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan, diperhitungkan sebagai orang yang telah mengerjakan seluruh tuntutan hukum moral itu dengan sempurna di hadapan Allah Bapa, saudara-saudara. Kemudian dalam hukum upacara kita tahu, lewat tubuh dan darah Yesus Kristus, tubuh yang dipecahkan, darah yang ditumpahkan, disitulah, saudara-saudara, kita dapat melihat Kristus yang menggenapi segala korban penebusan itu. Sehingga hari ini sejak kita percaya, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban seperti itu, karena Kristus adalah korban keselamatan, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Jadi hari ini berbahagialah kita. Persembahan kita adalah tubuh dan darah Yesus di hadapan Allah Bapa. Kemudian dalam hidup berbangsa dan bernegara, Kristus pun juga bersinar di sana. Karena Kristus adalah Raja damai, Raja daripada umatnya, umat Israel dalam perjanjian lama, dan Raja umat Tuhan sampai saat ini, yakni kita semua yang percaya. Dalam Kristus Yesus, kita dipimpin untuk hidup dalam damai sejahtera sebagai seluruh satu kesatuan umat Tuhan. Dan dalam Kristus Yesus juga, saudara-saudara, kita dibawa oleh Tuhan menikmati shalom, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Itu sebabnya sejak kita percaya, kita berada dalam terang kehidupan dan berkat itu. Sehingga saudara-saudara, hari ini, jikalau kita hendak memilih kehidupan, bagaimana? Pilihlah Kristus. Jikalau kita hendak memilih berkat, pilihlah Kristus, saudara-saudara. Karena Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita memilih Kristus, kita sesungguhnya sedang memilih kehidupan. Dan saudara tidak akan pernah rugi memilih Kristus. Apa sebabnya? Karena di dalam Dia kita menerima anugerah pengampunan dosa kita. Dan di dalam Dia, saudara-saudara, kita berjalan dalam jalan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan sampai kita hanya hidup sibuk beribadah di gereja atau mengerjakan aktivitas keagamaan, agama Kristen, saudara-saudara. Kristus harus menjadi pusat kita. Karena tanpa Kristus, semua kegiatan kita sesungguhnya tidak berfaedah, tidak berdampak kepada kekekalan. Tapi ketika kita betul-betul berjalan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mendasari hidup kita. Kita menerima Dia secara pribadi, artinya kita menerima jalan kehidupan itu, saudara-saudara, jalan berkat yang sebenarnya itu.
disitulah hidup kita mulai diubahkan. Tetapi tanpa Kristus, saudara-saudara, kita tetap berada jauh dari Tuhan. Bahkan kita menjadi sibuk mengandalkan kesalehan diri kita yang terbatas. Kita sibuk mengandalkan kesempurnaan kita yang sebenarnya sama sekali tidak sempurna. Tapi begitu kita masuk ke dalam Kristus melalui iman, saudara-saudara, disitulah kita berada dalam kehidupan. Disitulah kita berada dalam berkat yang kekal. Jadi hari ini berbahagialah setiap kita yang sudah memilih Kristus. Kita tidak akan pernah rugi. Di situ kita mendapat keuntungan yang kekal, saudara-saudara. Dan ketika kita sudah memilih Kristus, ingatlah firman Tuhan hari ini. Gemakan firman Tuhan. Segala firman Kristus, firman yang diurapi, gemakan dalam hati kita. Bagaimana cara menggemakan dalam hati kita? Perdengarkan juga dengan mulut kita. Ingatlah, kalau kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara, tidak cukup hanya membacanya di dalam hati. Karena saudara-saudara, membaca firman Tuhan sejak tradisi oral dalam perjanjian lama atau dalam kisah-kisah bapa leluhur kita, firman Tuhan direnungkan dengan cara diucapkan, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena manusia rohani kita menerima dan mencerna firman Tuhan lewat telinga. Firman yang kita dengar harus kita masukkan lewat telinga kita. Barulah manusia rohani kita betul-betul makan makanan rohani. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita orang percaya, jangan berat mulut. Gemakanlah firman Tuhan dalam hati kita melalui menggemakannya di mulut kita. Saudara, betul, tidak harus pamer, bahkan tidak boleh pamer juga. Tapi di rumah kita, di kamar kita, di mobil kita, dalam aktivitas secara pribadi, saudara, gemakanlah firman Tuhan. Karena dengan itu, segala prinsip-prinsip kebenaran, segala prinsip-prinsip kehidupan yang nyata dalam firman-Nya, saudara, segala perintah hikmat yang membawa kita kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan menjadi kesaksian, mengalir dalam hidup kita. Sehingga hari ini, saudara, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, perjanjian lama sampai perjanjian baru, pilihlah kehidupan, pilihlah jalan berkat dari Tuhan. Di perjanjian lama, perhatikanlah perintah-perintah Tuhan pada waktu itu. Di perjanjian baru, perintah-perintah wujud dalam satu pribadi yang memimpin hidup kita. Pilihlah Kristus. Sejak Kristus ada dalam hidup kita, saudara, kita menerima Dia dengan iman percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu itulah, saudara-saudara, hidup kita berada di jalan yang benar. Ada kehidupan yang kekal dalam diri kita, saudara-saudara. Dan kita sesungguhnya adalah orang yang diberkati. Walaupun barangkali kita berpikir, tapi saya orang yang sangat sederhana sekali. Uang saya belum terlalu banyak, bahkan pas-pasan, saudara-saudara. Rumah saya sederhana, fasilitasnya sangat sederhana. Apakah saya orang yang diberkati? Anda diberkati. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Anda golongan orang yang diberkati. Segala kutuk karena dosa dienyahkan. Mulailah melihat diri kita sebagai orang yang diberkati. Orang yang diberi belas kasihan, rahmat yang begitu besar. Sehingga kehidupan yang Tuhan taruh dalam diri kita lewat kehadiran Roh-Nya yang kudus melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan, betul-betul hidup termanifestasi dalam diri kita. Sehingga saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Dalam hidup kita secara pribadi, kita tahu, kita sadar kita orang yang diberkati. Dalam komunitas kecil keluarga kita sadar kita diberkati. Dalam komunitas lebih besar lagi, kehidupan kita bergereja secara jemaat, secara gereja lokal, kita tahu kita diberkati. Bahkan dalam hidup bermasyarakat, kita tidak perlu kecil hati. Dalam kesederhanaan kita tahu kita orang yang diberkati. Sejak kita memiliki Kristus, kita menjadi orang yang diberkati. Jadi hari ini ingatlah kembali, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat yang kekal, yakni pilihlah Kristus Yesus dan gemakan firman-Nya di hati kita dengan cara menggemakannya di mulut kita hari demi hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.